Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan warung servis elektronik. Oke, kali ini saya kedapatan servisan kipas angin ya, kipas angin tembok. Yang mana kata yang punyanya mati total. Ya, ini mereknya Miyako ya. Oke, langsung saja kita lakukan pengetesan ya. Ini kita colokkan ke lubang listriknya. Oke, kita coba tes angka 123-nya. Di situ tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, atau getar pun di bodinya tidak ada ya, jadi menandakan kipas ini memang mati total, bukan macet ya. Oke, saya cabut lagi dan saya lakukan pembongkarannya. Ya, setelah cover depannya kita buka juga baling-balingnya ya. Seperti biasa, pembongkarannya putar sebelah kanan ya. Dan untuk yang ini kita putar sebelah kiri. Ya, ini semuanya sudah dibuka. Jangan lupa baut depannya kita buka juga ya. Ada 4 biji. Setelah baut ini semuanya kita lepas, jangan lupa siapkan obeng plat ya, atau sejenis plat untuk pencungkilnya ya, pencungkil bodi belakangnya, bodi kepala ya. Hati-hati ya pada saat pencungkilan ya, rawan patah ya, seringnya mudah patah gas. Untuk beberapa merek sangat tergas ya. Oke, ini sudah terbuka ya, belakangnya juga kita pisahkan juga. Nah, ini penampakan mesinnya seperti ini ya. Oke, ini kita siapkan dinamo barunya ya. Nah, ini dinamo barunya yang dinamo universal ya, yang Cina ya, yang bisa dipakai ke semua ya, mau ke kipas dinding atau tembok. Kita lakukan pembongkaran dinamo lamanya ya. Oke, ini dinamo lamanya sudah dilepas dari bodinya. Nah, ini bedanya ini di kakinya ya, kaki lehernya ini yang orinya itu pendek, yang universal itu panjang ya. Apakah bisa dipasang? Tentu saja bisa. Karena universal itu memang sudah didesain bisa dipakai ya ke beberapa merek. Nah, ini membedakannya gearboxnya saja. Gearboxnya harus kita ganti ya. Kita tukar saja gearbox yang baru sama yang lamanya, kita tukar karena jenis gearboxnya beda ya. Karena kipas gantung itu dia untuk putaran kiri kanan itu menggunakan tuas ya, lewat tarikan tuas bawah. Nah, kalau yang bawaannya lewat atas, yang ditarik lewat atas, maka dari itu wajib kita ganti ya. Nah, ini kabelnya kita potong juga, langsung aja kita potong karena sudah tidak terpakai. Kita pisahkan dulu ya untuk dinamonya. Langkah selanjutnya kita lakukan pembongkaran bagian belakangnya ya, cover bawahnya, untuk menyambung kabel dari dinamo ke putarannya, ke putaran speed.
Ya, ini tampilan dalamnya seperti ini. Kita cabut aja, tarik. Nah, ini yang bekasnya. Nah, di sini perhatikan kabelnya jangan kita potong habis ya. Kita potong sisakan ya sedikit ya. Nah, ini kita sudah pisahkan. Perhatikan di situ punya 4 kabel ya. Oke, langsung kita pasang ke lehernya. Untuk dinamo barunya ya, dinamo lama sudah kita biarkan saja. Ini kita lepas dulu gearbox barunya ya, yang bawaan mesinnya, karena beda ya, harus kita modifikasi sedikit atau kita ganti aja ya. Sebenarnya tidak modifikasi ya, cuma pergantian gearbox saja. Fungsinya cuma buat mutar kiri kanan saja ya. Kalau tidak dipakai pun tidak masalah, tapi resikonya tidak bisa godek ya. Ini pengaitnya. Nah, kita pisahkan dulu. Ini yang gearbox lamanya kita pasangkan. Kita titik balik ya, posisinya harus sesuai. Perhatikan gambarnya aja, videonya jangan sampai salah. Ini kita lakukan pembaudan lagi. Jangan lupa pengaitnya, pengait kabel ya, kita tempelkan ke bodi. Sebenarnya tidak dipasang juga tidak masalah, itu cuma buat ngerapihin aja ya kabelnya biar tidak berantakan. Oke, ini udah kencang ya. Nah, ini kabel ini kita langsung pasukan aja ke bodinya ya, kita selipkan. Ini pada saat pemasangan bebas ya, mau masukkan satu kabel. Di situ ada 4 kabel. Kalau muat langsung masukin 4-4-nya silakan, kalau satu-satu juga silakan, karena setiap kipas angin berbeda-beda ya untuk lubang lehernya. Kalau dirasa lebih besar ya langsung masukin semuanya aja. Nah, ini saya agak kecil ya, jadi saya masukin beberapa kabel yang bisa masuk, sisanya belakangan. Oke, harus diperhatikan ya untuk jenis kabel dinamo kipas universal sama merek Miyako itu beda ya, beda warna ya. Hati-hati pada saat nanti melakukan pemasangan. Kalau bagi yang belum paham, jangan menyesuaikan warna kabel ya, karena warna kabelnya pasti berbeda ya antara merek Cina dan Miyako. Itu berlaku pada merek-merek brand-brand ya lumayan bagus kayak Miyako, Cosmos, Philips. Nah, itu warnanya pasti berbeda ya. Kalau sama-sama Cina misalkan Sky, apalagi Sogo, nah itu biasanya sama-sama Cina, untuk warnanya sama. Ini kita pasangkan lagi kapasitornya. Oke, setelah bagian atasnya sudah kita rapikan untuk pemasangannya. Untuk bawah itu nanti jangan dipasang juga nggak masalah ya, karena ini multi ya. Nah, ini kabelnya ada 4 ya, biru, merah, hitam, sama putih ya untuk bawaan dinamonya ya. Nah, yang di bawaan kipasnya itu biru sama merah, oranye sama abu-abu ya. Itu berbeda ya. Perhatikan untuk penyambungannya, bisa diperhatikan saja ya, jangan sampai terbalik ya. Ini kita buka dulu untuk tembaganya. Boleh menggunakan korek, boleh menggunakan gunting,
atau silet dan sejenisnya ya. Saya mudahnya menggunakan korek api. Oke, perhatikan ini untuk memasaknya warna hitam ya, setrumnya warna hitam ya, perhatikan ya, hitam nyambung ke biru ya, biru yang ada di mesin lama, yang mesin barunya warna hitam. Oke, lanjut di kabel keduanya merah sama merah ya untuk speed 1. Speed 1 tidak ada perbedaan warnanya, merah sama merah. Nah, untuk speed 2-nya putih di dinamo, yang tertempel di bodi itu warna oranye ya. Oke, selanjutnya speed 3 di dinamo warna biru, nah di bodi warna abu-abu. Oke, setelah semuanya pasang, kita lakukan solasiin ya. Kita lakukan pengamanan di kabel ya, jangan sampai terhubung antara satu dan lainnya ya. Sebenarnya lebih rapi pakai solder ya. Cuma ini saya buat tutorial bagi yang tidak punya solder, biar nggak usah beli solder. Dengan cara penyambungan seperti ini pun bisa ya. Sebenarnya fungsinya sama, cuma lebih rapi aja kalau solder, kabelnya tidak berantakan seperti ini dan tidak harus melakukan pensolasian ya di kabel-kabelnya ya. Setelah kabel-kabel udah disolasi semua ya, nanti kita rapikan. Untuk merapikannya bebas ya, menggunakan tali boleh, solasi juga boleh, diikat kabelnya, atau kabel tis juga boleh. Nah, untuk ini saya menggunakan kabel tis ya, karena kebetulan punya stoknya. Kalau nggak punya ya yang ada aja saya pakai, yang penting bisa ngikat. Nggak diikat pun nggak masalah, cuma biar tidak berantakan aja ya, biasakan untuk sedikit rapi ya. Oke, ini sudah kita rapikan. Jangan lupa untuk pengait tarikan tuasnya ya, untuk putaran kiri kanan kita pasang. Setelah kita pasang lagi bodi bawahnya ya, yang tadi sudah kita lepas. Ini untuk tahanannya ya, kita pasang juga buat tempelan paku di tembok. Ya, ini sudah kita pasang cover belakangnya yang tadi sempat kita lepas untuk pemasangan kabel-kabelnya ya. Ini kita bautkan lagi sesuai baut yang kita lepas. Ini saya biasanya kalau dinamo universal sama penggantian aslinya itu Miyako atau Cosmos, itu biasanya ada perbedaan speed ya. Mau diperhatikan perbedaan speed, jangan disamakan sama original ya, nanti malah nganggap loh kok putarannya pelan, loh kok putarannya beda sama yang orinya. Tentu saja beda, karena ini yang multi itu brandnya Cina ya, dia menggunakan baling-balingnya tipis. Kalau yang ini baling-balingnya berat, yang bikin berat itu di baling-balingnya. Kalau baling-balingnya semakin tebal, putarannya semakin pelan ya. Nanti kita buat juga tutorialnya bagaimana mempercepat putaran yang lemah ya, memodifikasinya ya. Kita pasangkan lagi bodi depannya.
Bodi belakangnya juga kita masangnya nggak usah pakai flat ya, cuma skrup aja. Untuk pelindungnya kita pasang juga, jangan lupa ini posisinya harus pas. Untuk baling-balingnya ini kita lihat ya, ini baling-balingnya sangat tebal ya, beda sama jenis Cina ya, maka dari itu putaran kipasnya berbeda ya. Nah ini kita putar, nah ini nggak macet ya, kita pasang framenya dan bodi depannya kita pasang jaring-jaringnya. Kita kendorkan dulu ya, biar bisa masuk di jaring-jaring. Oke, setelah itu kita kencangkan lagi. Ya, saatnya kita lakukan pengetesan ya. Apakah muter atau enggak ya setelah kita melakukan perakitan penggantian dinamo ya. Iya, kita siapkan dulu colokan listriknya ya. Oke, langsung kita colokan, kita putar. Oke ya, mutar ya. Oke, mutar berarti penggantian kita berhasil ya. Ya, ini mutar ya, 1 2 3 nya juga mutar, cuma mantap jiwa mempesona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.